Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama dan eh, saya berharap teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara bisa eh, bergairah dengan merenungkan firman Tuhan ini. Ya, judulnya adalah Janganlah sikap perbuatan perkataan kita melemahkan saudara kita yang sedang berjuang. Janganlah sikap, perbuatan, perkataan kita, ya bukan kita, ini kita melemahkan saudara kita yang sedang berjuang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa baca dari eh, layar monitor Bapak Ibu Saudara semua ya. Di bilangan 32 ayat 4 sampai 7 ya. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama menyimak boleh demikian firman Tuhan pagi hari ini. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang adalah ada ternaknya. Lagi kata mereka, jikalau kami mendapatkan kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini, mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Bapak Ibu Saudara, ini Bani Gad dan Bani Ruben, mereka peternak. Ya, dan mereka memang ada ternaknya. Pada waktu mereka sampai di satu daerah itu, saudara-saudara, dia melihat gitu, daerah ini bagus untuk peternakan, bagus untuk bisnis kami, bagus untuk usaha kami nih gitu. Lalu berikanlah itu kepada kami gitu. Kami jangan nyebrang ke Sungai Yordan, ke tanah Kanaan itu gitu. Nah, mereka mau di situ saja. Kenapa? Dilihatnya itu rumputnya hijau, ya. Kalau kita membaca pada waktu itu di Yordan itu sebelah itu memang itu daerah yang berumput bagus hijau gitu ya. Nah, maka itu mereka ngomong, wah ini pas, untuk saya pas ini gitu. Untuk saya pas. Nah, lalu mereka ngomong sama Musa gitu. Negeri yang dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel ini wah indah sekali, pas banget dengan diri kami, dengan kondisi kami, dengan hidup kami, gitu ya. Terus mereka juga mengatakan, biarlah kami mendapatkan kasih-Mu, negeri ini diberikan kepada kami, hamba-hambamu, sebagai milik, gitu. Janganlah kami pindah ke seberang sungai Yordan. Seberang sungai Yordan, setelah itu Kanaan, dan mereka harus berperang. Saudara melawan orang bangsa-bangsa di Kanaan itu, saudara-saudara ya. Jadi mereka enggan, padahal suku yang lain sedang menghadapi itu, gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan kejadian di waktu itu, saudara-saudara, yang lainnya berperang, ini malah ngurusi urusan sendiri, ya. Yang lainnya berusaha semangat, ini mikir senangnya sendiri, mikir maunya sendiri, mikir apa yang ingin dilakukannya gitu. Jadi Anda bayangkan di situ kalau orang dengar ini bisa marah ya Bapak Ibu Saudara, ini bisa ini wong ini rak duwe perasaan ini. Yang lainnya perang kok ini malah ngurusi urusan sendiri gitu. Ya. Dan itu dikatakan Musa berkata, "Wah, kamu tuh Gad, Ruben, kamu tuh masa ngomongnya begitu, itu melemahkan gitu, melemahkan orang yang sedang berperang, sedang berjuang." Nah, Bapak Ibu Saudara,
kita kadangkala seringkali kita ini tidak mungkin merasa atau secara tulus, secara polos, atau bahkan ada yang disengaja. Kadangkala kita melemahkan saudara-saudara kita dengan urusan-urusan kita, walaupun itu betul, Bapak Ibu Saudara, walaupun itu benar, tetapi menurut Musa kurang benar, kurang tepat, ya Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan masuk ke contoh-contoh. Nah, orang-orang yang seperti ini, Gad dan Ruben ini, dia hanya melihat kepentingan sendiri, ya. Dia hanya melihat potensinya diri. Dia hanya melihat target pribadinya, target sendirinya, gitu, saudara-saudara. Dia nggak berpikir bahwa apa yang dia katakan itu bisa melemahkan orang, ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mau ambil bagian lebih besar lagi. Dia tidak mau menanggung jawab lebih besar lagi. Kalau orang Semarang bilang, tidak mau tohnya, gitu ya. Tidak mau tohnya lebih lagi, saudara-saudara. Jadi dia mau melihat kepentingan sendiri. Padahal itu firman Tuhan kan bilang kamu harus masuk ke tanah Kanaan, ya. Gitu. Masuk ke sana, kalahkan orang situ, duduki, gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang ini dia mau di luar, gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir nasihatnya adalah pergilah berperang, kobarkan semangat, Bapak Ibu Saudara. Pergilah berperang, kobarkan semangat. Jadi Musa ini ngomong menegur dia, masakan kamu saudara-saudaramu pergi berperang, kamu tinggal di sini, gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang seperti ini dikatakan di Amsal, Bapak Ibu Saudaraku, 30 ayat 15, itu kayak lintah. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang dan 4 hal yang tidak pernah berkata. Jadi orang-orang yang seperti itu, firman Tuhan mengatakan kamu kayak lintah, gitu ya. Mbokne ngomong 2 anak, ini untukku ya, dan itu untuk anakku juga, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa merenungkan hidup kita. Seringkah kita itu membuat lemah saudara-saudara kita, ya. Yang lainnya doa semalaman, gitu ya, kita malah nyantai-nyantai, gitu. Yang lainnya mungkin kerja bakti, kita malah lakukan hal-hal yang lain, ya Bapak Ibu Saudara. Saya pun tidak luput dari itu, saudara-saudara, ya. Oleh karena itu sikap saya adalah yang pertama, saya akan minta maaf di dalam hal ini, di pagi ini, kepada mungkin rekan-rekan penatua, Pak Mora, Pak Oscar, Pak Susilo, dan kepada gembala-gembala di satelit. Mungkin ada sikap perkataan saya yang melemahkan teman-teman yang sedang berjuang, teman-teman yang sedang berperang. Pagi hari ini saya minta maaf, saya merasa ditegur oleh Tuhan. Jadi saya akan terus bersemangat dengan teman-teman, ikut berperang, ikut berjuang. Ya, Bapak Ibu Saudara, ikut terus di dalam kehendak Tuhan sampai masuk di tanah Kanaan, yaitu kedewasaan rohani. Saya tidak mau dibilang oleh Alkitab cacing atau lintah. Untukku dan untukku, untukku dan untukku, mungkin atas nama, bukan atas nama pribadi, bisa jadi atas nama golongan, atas nama satelit, atas nama kelompok. Kita mengatakan sesuatu, kita tidak mau berperang, kita tidak mau ambil bagian. Jadi pagi hari ini saya pribadi meminta maaf kepada rekan-rekan penatua, rekan-rekan gembala, juga jemaat Tuhan, pekerja Tuhan. Saya pribadi minta maaf, tolong dimaafkan saya kalau ada hal-hal yang seperti firman Tuhan sampaikan pagi hari ini. Ya, saya tidak mau melihat kepentingan diri saya,
Saya tidak mau golongan saya itu melemahkan Bapak Ibu Saudara yang sedang berjuang. Saya ingin sampai kepada tujuan yang Tuhan mau, yaitu kedewasaan rohani, tanah Kanaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Saya tidak mau mati di pinggir jalan juga tanpa rencana Tuhan digenapi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doa.